Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara secara daring bersama saya. Perkenalkan, saya Wulandari, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari IKWANGI. Wawancara ini dilakukan memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah telaah kurikulum, dan kapital selekta SD. Pada hari ini, saya ingin menggali informasi mengenai kurikulum yang digunakan di sekolah Ibu, serta bagaimana struktur pelaksanaan asesmen, muatan lokal, tantangan, dan dampaknya dalam pembelajaran siswa. Jika Ibu berkenan, saya akan mulai wawancaranya. Baik, silakan, Neng. Baik, Ibu, terima kasih. Mohon perkenalkan diri Ibu, berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini dan bagaimana karakteristik peserta didik? Perkenalkan, nama Ibu Nita Nurbaiti SPD. Saya mengajar di SDN 2 Sapayana selama kurang lebih 3 tahun mengaku kelas 4. Saya mengajar di sekolah ini dengan karakteristik peserta didik yang beragam, baik dari kemampuan akademik maupun latar belakang keluarga, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan konseptual. Hmm. Oh baik Ibu, berarti Ibu sudah cukup lama ya mengajar di SDN 2 Sakawayana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kurikulum apa yang saat ini digunakan di sekolah ini dan bagaimana struktur kurikulum tersebut diterapkan di sekolah? Baik, Ibu jawab ya. Sekolah kami saat ini menggunakan kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum diterapkan melalui capaian pembelajaran CP yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran TP dan alur tujuan pembelajaran ATP. Kemudian dituangkan dalam modul ajar dan alur tujuan pembelajaran ATP. Kemudian dituangkan dalam modul ajar. Selain muatan wajib, sekolah juga mengintegrasikan muatan lokal sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Baik Ibu, jadi di sekolah Ibu itu menggunakan kurikulum Merdeka ya? Ya, betul. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih strategi pembelajaran yang paling sering digunakan dalam implementasi kurikulum ini? Apakah pembelajaran sudah disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik di sekolah ini? Nah, untuk strategi pembelajaran yang sering digunakan yaitu pembelajaran aktif, diskusi kelompok, project based learning, PJBL, dan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran sudah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Oh, baik. Jadi strategi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran yang aktif ya, aktif, diskusi Ya, kelompok, kemudian project based learning ya, atau bisa kita kenal PJBL ya Ibu ya. ya betul. Baik Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih bentuk asesmen yang digunakan di kelas dan bagaimana Ibu menilai pencapaian kompetensi siswa dalam kurikulum yang digunakan? Baik, untuk asesmen yang digunakan meliputi asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif. Penilaian pencapaian kompetensi siswa dilakukan melalui observasi, tugas, proyek, portofolio, dan tes tertulis, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Hmm, oke baik Ibu. Berarti asesmen yang digunakan itu melalui diagnostik, formatif, dan sumatif gitu ya. Kemudian Ya, untuk betul. penilaian pencapaian kompetensi siswanya melalui observasi, tugas, proyek, portofolio, dan tes tulis. Ya, betul. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja muatan lokal yang diajarkan di sekolah ini
Bagaimana muatan lokal tersebut diintegrasikan ke dalam pembelajaran? Muatan lokal yang diajarkan yaitu bahasa daerah dan budaya Sunda. Muatan lokal diintegrasikan ke dalam pembelajaran melalui tema, proyek, dan kegiatan praktek. Baik, baik, baik. Jadi untuk muatan lokal yang diajarkannya itu yaitu bahasa daerah dan budaya Sunda ya. Ya, betul. Baik, dilanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi dalam mengimplementasikan kurikulum ini? Dan bagaimana sekolah atau guru mengatasi tantangan tersebut? Nah, tantangan yang sering dihadapi di sekolah ini yaitu penyusunan modul ajar, pemahaman asesmen, serta keterbatasan sarana pendukung sekolah dan guru mengatasinya melalui diskusi MGMP atau KKG, pelatihan mandiri, dan kolaborasi antar guru. Berarti untuk tantangannya mungkin dari penyusunan modul ajar ya tadi sempat dijelasin juga, dan untuk dan cara mengatasinya dengan diskusi MGMP atau KKG gitu ya. Ya. Baik Ibu. Nah, dan untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa dampak positif yang dirasakan siswa setelah penerapan kurikulum ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi belajar, karakter, dan prestasi siswa? Nah, dampak positif yang dirasakan siswa meningkatnya keaktifan, kemandirian, dan kreativitas belajar. Kurikulum Merdeka juga berdampak positif terhadap motivasi belajar, pembentukan karakter, dan pencapaian kompetensi siswa. Baik, jadi untuk dampak positif yang dirasakan siswa setelah penerapan kurikulum ini tuh siswa menjadi kreatif, mandiri, dan udah ya, bentar. Siswa menjadi kreatif dan mandiri ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta SD. Semoga ilmu dan pengalaman yang Ibu bagikan hari ini menjadi masukan berharga bagi saya sebagai calon guru. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk diwawancarai. Baik, sama-sama, Neng. Baik, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam